Halo Master, masih di diskusi digitalisasi manajemen data budidaya. Kita memasuki sesi tanya jawab. Masih dipandu oleh Bapak Ruli Setiapurnama, CEO dari Minapoli. Mari kita simak pertanyaan-pertanyaan dari audiens kepada Mbak Liris. Sahabat Minapoli, dimanapun berada, kita akan buka sesi diskusi ya. Nah, dari Facebook nih, panggilannya siapa ya? Bang Joni John. Bang Joni John bertanya, di aplikasinya Jala, apakah ada fitur untuk mengecek sisa barang? Nah, saya tahu jawabannya, cuma biar Mbak Liris yang jawab. Silakan Mbak Liris. Ada, jadi kita baru saja rilis fitur stok gudang, jadi para petambak bisa input stok gudang di situ, kemudian nanti intinya petambak bisa main-main lah di situ. Kalau misalkan boleh, nanti silakan buka aja app.jala.tech/demo. Di situ nanti teman-teman rekan-rekan petambak bisa melihat fitur apa saja yang ada di Jala. Dan salah satu yang terbaru itu fitur stok gudang, artinya kita bisa tracking stok barang yang ada di dalam tambak sendiri gitu. Misalkan contohnya stok pakan, stok probiotik, dan sebagainya. Nanti link to financial report gitu juga ada. Ya, baik. Semoga jelas ya Bang Joni. Nah, ini ada pertanyaan dari Mas Hamdi Pamulang. Kalau untuk budidaya lele gimana nih Mbak? Jangan mentang-mentang udah budidaya udang, lele dilupakan nanti. Kalau dari Jalatek sendiri saat ini memang fokusnya di udang. Mungkin dalam waktu tahun ini sampai tahun depan kita akan fokus core teknologi di datanya itu di udang. Tapi tentu saja kalau untuk teknologi lain seperti hardware-nya atau monitoring kualitas airnya bisa digunakan untuk budidaya yang lain seperti lele, tilapia, nila atau kerapu dan sebagainya. Jadi sebenarnya kalau untuk manajemen budidayanya kita masih memang fokus di udang. Nah ini ada pertanyaan dari Facebook lagi dari Mas Alamsta. Mas Alamsta bertanya, bagaimana dengan masa depan penggunaan big data dalam industri aquaculture ya untuk budidaya ikan? Apakah keberadaan Jala nanti malah ngurangin orang yang kerja gitu? Nah, gitu. Itu pertanyaan kurang lebihnya. Silakan Mbak Liris. Jadi kalau untuk kaitannya dengan big data, tentu saja di dunia aquaculture ini, big data ini menjadi sesuatu yang sekarang sedang rising atau sedang meningkat. Data itu sangat dibutuhkan oleh banyak sekali stakeholder. Selama ini misalkan kalau rekan-rekan juga mungkin nanti saya boleh dikoreksi ya kalau salah. Misalkan contohnya tahun-tahun sebelumnya kita sulit sekali gitu, artinya sulit sekali untuk mendapatkan data-data yang ada di aquaculture seperti data produktivitas, keakuratannya juga mungkin agak sedikit dipertanyakan dan sebagainya gitu. Jadi big data ini berperan sangat penting ke depannya untuk industri aquaculture karena dengan adanya big data mungkin nanti istilahnya teknologi-teknologi seperti blockchain teknologi dan sebagainya bisa masuk juga untuk membantu para petambak juga gitu. Fungsinya big data ini adalah sebagai suatu teknologi yang membantu petambak secara ekosistem, artinya stakeholder satu dengan yang lainnya untuk saling bisa sharing data dan akhirnya bisa memudahkan bisnisnya secara bersama-sama, simultan bersama-sama. Kalau dalam bahasa Indonesianya itu simbiosis mutualisme antara satu stakeholder dengan stakeholder yang lain. Secara garis besar mungkin di situ. Tapi apakah peran big data, teknologi, IoT, dan sebagainya itu nanti akan replace atau mengganti tenaga lapangan atau istilahnya mengganti manusia yang ada di pekerja atau dan sebagainya? Tentu saja tidak. Contohnya adalah teknologi seperti Jala ini justru tidak bisa digunakan ketika tidak ada para pekerja yang ada di lapangan gitu. Contohnya karena saat ini misalkan contohnya teknologi Jala ini adalah untuk membantu teknisi lapangan, bukan untuk mengganti teknisi lapangan. Biasanya teknisi lapangan kesulitan nyatet data pakai nulis tangan. Nah, ini bisa lewat HP.
Biasanya teknisi misalkan kesulitan mengukur kualitas air karena harus satu-satu. Sekarang ada namanya IoT, satu alat untuk 4 parameter, 4 in 1 dan sebagainya. Jadi sebenarnya teknologi ini kita bisa lihat sekarang sebagai alat untuk membantu kita mempermudah pekerjaan kita. Dan justru kalau menurut saya jangan skeptik terhadap atau resisten terhadap teknologi dengan alasan teknologi akan menggantikan peranan kita. Tentu saja tidak gitu. Dan ketika memang nanti ke depannya ada, kecuali kalau misalkan itu AI, robotik dan sebagainya ya, kalau misalkan ada robot yang bisa menggantikan manusia dan sebagainya, ya mungkin bisa jadi nanti ke depannya ada momen di mana kita bisa reduce di situ. Tapi sejatinya adalah teknologi sendiri adalah mempermudah manusia untuk melakukan pekerjaannya. Mungkin itu jadi supaya teman-teman tidak khawatir dengan adanya teknologi gitu. Misalkan contohnya Zoom ini, misalkan konferensi seperti ini. Ini kan sebenarnya teknologi juga, teknologi dan data juga. Datanya apa? Datanya gambar. Video kita ini kan semuanya berupa data yang di-share lewat HP, sehingga teman-teman pemirsa semuanya bisa lihat gambar saya, gambar Mas Luli di HP. Itu kan sebenarnya kan peran teknologi, interupsi teknologi. Bukan sebagai kemudian menggantikan pekerjaan seseorang gitu, tapi ini mempermudah kita di situasi sekarang yang sulit untuk bertatap muka langsung, tapi kita bisa pakai Zoom, contohnya seperti itu. Semoga teknologi dipandang seperti itu ya Mas Ruli ya. Betul. Baik, ya mungkin ini ya kalau nyatet itu bisa, ataupun kita tidak, satu kalau nggak nyatet kita tentu lupa ya, mudah lupa. Terus kalau nyatetnya di kertas, misalnya kena hujan, hilang catatannya, bisa nggak dibaca. Nah, kemudian mungkin ini yang mendasari zaman dulu orang nyatetnya di batu gitu ya. Jadi prasasti itu kan nyatetnya di batu. Tapi prasasti itu bisa dibaca sampai sekarang kan. Sebagian besar bisa dibaca. Nah, ini lebih memudahkan lagi karena ini disimpannya secara digital ya, di cloud atau di lainnya. Nah, saya mau silahkan Pak Sudiarnoto untuk bertanya langsung nih, meskipun sudah menulis. Saya akan sapa dulu. Halo Pak Sudiarnoto. Ya, Pak Sudiarnoto bertanya, apakah Jala sudah masuk ke hatchery? Karena hatchery atau kualitas benur merupakan salah satu rantai keberhasilan untuk budidaya udang. Oke, kalau untuk saat ini di hatchery sendiri, tentu saja teknologi kita sangat bisa aplikatif untuk di hatchery. Nah, memang belum ada ya ini regulasi di mana hatchery harus melakukan pemantauan real time secara harian gitu ya, sehingga pemantauannya itu nanti bisa menjadi laporan ketika petambak beli benurnya dari suatu hatchery. Jadi si petambak juga bisa secure atau istilahnya wah aman nih, saya beli benur dari hatchery A, ini laporan data kualitas air selama benurnya di sana misalkan, kemudian data lain terkait dengan benurnya, sehingga merasa lebih secure di tambak. Itu tentu saja teknologi seperti itu bisa kita provide. Cuman itu balik lagi tergantung hatchery-nya, apakah hatchery-nya sendiri saat ini melakukan intervensi teknologi seperti itu atau tidak. Nah, kaitannya dengan kalau misalkan sudah masuk hatchery, insya Allah dalam tahun ini nanti kita akan mulai masuk ke hatchery supaya teknologi kita bisa digunakan oleh hatchery. Tapi itu nanti konsepnya lebih karena hatchery sebagai pelanggannya Jala, jadi kita tidak bisa men-share data-data juga dari hatchery kepada para petambak lain, kecuali memang ada regulasi khusus dari pemerintah yang membiarkan hatchery harus membagi data misalkan atau apa dan sebagainya. Tentu mungkin di situ kalau dari kacamata Jala, kami melihat bahwa hatchery adalah salah satu peluang usaha juga. Dan kami siap membantu hatchery, kami siap membantu petambak udang. Pak Sudiarnoto semoga menjawab. Iya, baik. Mbak Liris, ini pertanyaannya banyak sekali, ternyata antusiasme dari baik di Facebook maupun di chat.
Nah, berikutnya ada Pak Uus ya, Sugema Mas atau Bapak. Ini saya mau unmute untuk bisa bertanya langsung. Pak Uus. Ya, terima kasih. Ya, Pak silakan Pak Uus. Bisa ya, ini bertanya menarik langsung. sekali presentasinya. Mohon disebutkan jenis usaha dan asal ya Pak ya, asal kota, biar kita bisa kenal baik. Bapak. Ya, saya berkecimpung di budidaya udang dan sekaligus di feed mill-nya ya di company The Hus Pak di Bekasi. Oke, The Hus ya Pak ya, Global Group ya. Ya, tadi berkaitan dengan ini ya, yang sudah di-create oleh Jala bisa menciptakan beberapa instrumen untuk mengukur beberapa parameter budidaya. Ini menarik sekali. Wabil khusus tadi yang ditambak ya yang sudah jalan. Dan saya nyambung dengan pertanyaan sebelumnya dari Pak Noto, itu guru saya, sangat menarik juga. Apabila itu diaplikasikan di hatchery ya. Nah, dan di hatchery mungkin lebih barangkali bisa lebih simpel daripada ditambak karena kolam-kolam atau bak-baknya itu kan lebih kecil-kecil dan di lingkungan indoor yang lebih terkontrol begitu. Nah, pertanyaan saya baik untuk aplikasi di tambak maupun di hatchery itu apakah yang sudah dibuat oleh Jala itu efektivitasnya seperti apa? Tadi kan disebut bisa mengukur beberapa parameter air ya. Nah, itu yang nge-link bisa sampai ke laptop atau ke handphone, bisa dikontrol oleh ownernya dan seterusnya. Nah, itu beberapa produk dari luar negeri juga sudah ada, tetapi seringkali keluhan teman-teman di lapangan itu terlalu high cost atau karena mungkin high tech juga ya, sehingga kalau membeli satu instrumen itu yang bisa mengukur banyak parameter, itu ketika dikalkulasi ke biaya bisnisnya itu apakah masuk atau tidak. Kemudian yang berikutnya, kalau rusak salah satu parameter itu biasanya ada semacam jadi rusak juga yang lainnya begitu. Jadi alat itu error, kemudian akhirnya servisnya lama dan kemudian akhirnya menyulitkan begitu. Nah, pertanyaan saya yang tadi ditulis itu apakah lebih efektif yang multi parameter ataukah yang masing-masing unit saja, Mbak? Misalnya kita pilih parameter yang paling penting atau paling utama DO misalnya. Dan alat itu dimasukkan ke tiap kolam, lalu bisa dikontrol. Apabila DO-nya di bawah level standar, langsung bunyi alarm atau connect ke teknisinya, sehingga bisa ada tindakan, tambah kincir atau tambah blower dan lain sebagainya. Nah, barangkali bisa diperjelas. Terima kasih. Terima kasih Pak Uus dari The Hus ya. Silakan Mbak Liris, ada beberapa pertanyaan tadi. Ya, Semoga ingat ya. Saya ingat yang terakhir tadi, pertanyaan yang terakhir, saya jawab dulu yang terkait dengan alat ya. Memang Pak Uus betul sekali gitu. Untuk alat monitoring sendiri sebenarnya ini bukan sesuatu yang baru. Jala tidak melakukan sesuatu yang baru di sini karena sudah ada banyak alat-alat sebelumnya dari luar negeri yang masuk ke Indonesia yang menawarkan produk multi parameter. Memang betul yang disebut oleh yang disampaikan oleh Pak Uus, harganya mahal sekali. Satu alat untuk 4 parameter seperti Jala mungkin harganya bisa double atau 3 kali lipat. Belum lagi kalau rusak harus dikirim ke Singapura atau mengundang teknisi dari Singapura dan sebagainya. Misalkan contohnya seperti itu. Kalau di Jala sendiri sebenarnya alatnya sendiri memang kalau tahun lalu kita masih produksi sendiri. Waktu kita produksi sendiri itu masih banyak kendala juga di alat kita, terus terang. Jadi kita masih bolak-balik ke petambak, kita masih sering mendapatkan komplain soal terkait dengan alat dan sebagainya. Nah, untuk yang sekarang, Jala sendiri sudah industrial grade, artinya kita sudah manufaktur secara industri, walaupun assembly-nya di Indonesia, tapi manufakturnya sudah bersertifikat IP67, di mana alatnya sendiri itu sekarang memang 4 parameter jadi satu alat, dan dari segi maintenance dan sebagainya lebih mudah. Jadi kalau ada satu parameter yang rusak, bisa replace khusus satu parameter itu saja, tidak harus replace seluruh alat. Kemudian dan juga yang menjadi keunggulan mungkin yang bisa di-note adalah maintenance-nya di Indonesia ini, karena kan kita ada di Indonesia.
utamanya di Jogja, kantor kita di Jogja. Jadi ada apa-apa, biasanya alat. Kalau untuk di masa seperti sekarang sih kita biasanya kirimnya pakai pos, karena nggak bisa langsung datang ke tambak gitu. Jadi kalau misalkan ada kendala, kita bisa kirim pos untuk paketan seperti alatnya, penggantinya, pengganti sensornya, dan sebagainya. Nah, efektif mana sih antara multiparameter dan satu parameter gitu? Kalau di Jala, kami mungkin bisa bilang sebenarnya lebih efektif yang multiparameter karena pengukurannya jadi sekali saja, Pak, gitu. Apalagi pengukuran di tambak udang itu kan terbatas waktu. Misalkan contohnya di pagi hari itu antara jam 6 sampai jam 7. Tergantung lokasi ya, tergantung matahari. Biasanya di rentang waktu 1 sampai 1,5 jam lah maksimum. Jadi untuk mengukur sekian puluh kolam dengan satu alat itu masih sanggup kalau misalkan multiparameter. Kalau misalkan alatnya banyak, misalkan satu parameter satu alat kan mungkin agak sedikit membutuhkan waktu. Nah, kemudian juga memudahkan dari segi interaksi pengguna terhadap alatnya sendiri kalau multiparameter. Selain itu juga alat itu sebenarnya ada kompensasi antara satu dengan yang lainnya. Jadi parameter pH, parameter DO, parameter salinitas, temperatur itu ada kompensasi satu sama lainnya. Contohnya alat DO itu perlu kompensasi salinitas dan kompensasi suhu. Nah, kalau pakai alat manual satu-satu, artinya kita harus input manual satu-satu di alat ukur DO. Jadi prosedurnya harus mengukur salinitas dulu di satu kolam, salinitasnya ketemu, salinitasnya dimasukkan ke alat ukur DO, suhunya ketemu, dimasukkan ke alat ukur DO, dikalibrasi di situ, bukan kalibrasi, maksudnya dilakukan pengukuran di situ, baru akhirnya dapat nilai DO yang sesuai kompensasi. Di alat multiparameter contohnya di Jala, itu semua sudah terkompensasi otomatis karena pengukurannya jadi satu. Mungkin itu dari segi itu saya bisa bilang lebih efektif yang multiparameter. Tapi balik lagi tergantung petambaknya suka yang mana, mau suka satu-satu, mau suka yang multiparameter. Nah, kalau kaitannya dengan biaya, memang alat-alat seperti ini mahal sekali. Kalau misalkan beli langsung satuan dan sebagainya, memang mahal sekali. Nah, cuman itulah kenapa Jala inisiatif membuat teknologi sendiri, mengembangkan sendiri. Itu juga kita men-tailor, kita merancang alat Jala ukurnya ini memang sesuai dengan kebutuhan petambak udang. Jadi grade sensornya dan sebagainya semuanya disesuaikan supaya si petambak udang ini bisa beli gitu dan masuk hitungan bisnisnya ke dalam bisnis tambak. Adapun bagi petambak-petambak yang mungkin kelasnya menengah yang berkeberatan memiliki atau membeli langsung alatnya, mungkin Jala sendiri juga menyediakan sistem seperti rent to buy, artinya nyewa, tapi nanti setelah 1 tahun bisa jadi hak milik, atau sistem sewa per bulan, di mana itu jatuhnya kalau dalam finansial itu kata-katanya itu OPEX instead of CAPEX. OPEX, operational cost, untuk sewa dan sebagainya, atau kalau CAPEX itu capital expenses, itu untuk yang kalau mau beli alatnya. Jadi kita ada beberapa sistem dan skema. Baik kedua sistem itu maintenance-nya tetap sama, keunggulannya adalah maintenance-nya dari Indonesia, dari kita gitu. Dan multiparameternya Jala itu sudah IoT, artinya datanya sekali klik satu tombol, data sudah terkirim ke HP. Dan di Jala ada 2 tipe, yang portable atau handheld, sama satu lagi yang continuous yang ada di tambak, yang mengukur setiap 30 menit sekali otomatis. Jadi semuanya tailored memang khusus untuk di tambak atau di budidaya. Semoga menjawab. Kalau misalkan Pak U sedang kebingungan mencari teknologi mungkin ya ini ya yang tepat yang mau dipakai gitu, jadi mungkin itu bisa menjawab dan bisa sharing-sharing teknologi ke depannya, silakan hubungi langsung Pak. Bagaimana Pak Us? Sudah cukup jelas? Kalau masih belum jelas mungkin bisa nanti dikasih kontaknya langsung ke Pak Us ya. Biar bisa jelas Pak, terima kasih, mantap. Nanti baik, kita hubungi. Ya, terima kasih Pak Us. Nah, berikutnya ada dari pertanyaan dari Pak Teddy Candinegara. Ini Pak Teddy ini dari Ben Mayer nih, Ben Mayer Indonesia. Beliau bertanya, saya mau tanya, halo Pak Teddy, saya yang tidak ada di Zoom tapi ada di Facebook. Apakah aplikasi ini dapat menyarankan untuk menggunakan bahan tertentu pada saat hasil analisa air kurang bagus? Mungkin misalnya
ketika dicek, oh kandungan green alganya sekian, atau kandungan amonianya sekian, apakah dia bisa merekomendasikan, oh pakai produk A atau produk B, atau pakai produknya Pak Teddy, bisa nggak gitu? Mungkin gitu. Ya, silakan Mbak Liris. Kita rekomendasinya bersifat umum, artinya misalkan contohnya ketika harus dikasih kaporit atau apa, kaptan dan sebagainya, kita sebutnya merek-merek yang umum, bukan merek umum, tapi lebih ke tipe produk yang seharusnya diberi. Tapi kita tidak kasih rekomendasi spesifik pakai probiotik, misalkan probiotik jenis apa, atau kaporit jenis apa dan sebagainya. Kita tidak berikan spesifik apa ya istilahnya merek tertentu dan sebagainya, karena itu agak sensitif ya di situ kalau misalkan kasih rekomendasi tapi sudah spesifik mereknya apa. Cuman kita memang kasih rekomendasi berupa perlakuan yang sifatnya general atau umum. Dan kita memang rekomendasi yang umum itu diharapkan karena setiap tambak atau pembudidaya memiliki SOP yang berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Bisa jadi misalkan katakanlah pH rendah salinitas tinggi di tambak yang ada di pantai selatan Jawa itu berbeda perlakuannya dengan petambak yang ada di Lampung. Nah, rekomendasi yang bersifat general itu akan membiarkan para petambak untuk berkreasi sedemikian rupa untuk apa ya melakukan treatmentnya sesuai dengan SOP-nya masing-masing. Tapi diharapkan rekomendasi itu bisa menjadi sebuah warning dulu buat petambak dan mereka tahu bahwa ini ada warning, jadi nanti perlakuannya bisa disesuaikan dengan SOP masing-masing karena kita belum berani untuk mengintervensi secara detail perlakuan yang yang harus dilakukan petambak sampai detail itu. Karena beda-beda SOP-nya. Mungkin itu Pak jawaban dari kami. Baik, baik. Misalnya ya Mbak Liris, misalnya yang pemegang aplikasi ini ownernya langsung ya. Nah kemudian dia punya SOP sendiri nih. Jadi kan tadi Mbak Liris bilang SOP-nya beda-beda. Nah dia mau SOP-nya ini dimasukkan ke dalam aplikasi. Artinya ketika aplikasi ini digunakan oleh teknisinya ataupun orang lapangnya itu bisa langsung. Misalnya ketika DO-nya rendah, kasih instruksi nyalakan kincir, sekian kincir misalnya, ataupun kalau pH-nya rendah, taburkan apa gitu misalnya. Nah, tetapi berdasarkan SOP yang mereka punya. Bisa nggak gitu kira-kira? Itu bisa, tapi itu nanti produknya Enterprise Solution. Enterprise Solution ya. Itu produknya kita rancang sedemikian rupa khusus untuk kelompok budidaya tertentu. Custom berarti ya? Custom. Nah, memang di situ ada biaya tambahan di situ untuk development-nya sebentar. Sehingga kalau saya sarankan itu mungkin sangat visible atau sangat mungkin dilakukan untuk petambak yang mungkin lebih dari 20 kolam atau lebih dari 30 kolam. Nah, itu untuk mengcustom rekomendasi seperti itu sangat masih masuk harganya. Tadi kan karena ditanya juga ya harganya masuk enggak di bisnisnya. Tapi kalau untuk petambak yang di menengah gitu mungkin ya masih ini sih kalau masih terlalu mahal untuk mengcustom rekomendasinya sesuai dengan SOP-nya masing-masing. Tapi itu sangat mungkin dilakukan dan bisa menghubungi langsung salesnya Jala untuk proses order enterprise solution-nya. Baik, terima kasih. Berarti bisa sebenarnya Mbak Liris ya, tinggal ikut paketnya aja gitu. Semoga bisa membantu menjawab ya Pak Teddy Candi Negara dari Ben Meyer. Baik, berikutnya ada pertanyaan. Nah, ini penting nih Mbak Liris. Terkait dengan data. Ini beberapa kali mungkin banyak yang tanya ya, karena beberapa kali kita dengar di media banyak data bocor nih Mbak Liris. Baik dari e-commerce dan lain-lainnya banyak data yang bocor. Nah, apakah datanya aman dan tidak dibagikan ke pihak lain? Nah, karena petambak pasti masih khawatir kalau volume transaksi karena berkaitan dengan pajak nih. Tapi harusnya kalau dengan berkaitan pajak, harus taat pajak nih, supaya kita jadi orang bijak katanya. Tapi terkait keamanan datanya terutama ya, seperti apa tuh Mbak Liris? Kalau keamanan data, kita tidak akan pernah share ke siapapun sebenarnya. Karena Bapak sendiri atau petambak sendiri yang menginputkan data, itu semua data milik petambak. Kami tidak berhak mengambil, men-share data-data itu, sudah ada di polisi kami. Di polisi itu
bahasa Indonesia aturan ya. Di aturan kami, aturan terkait dengan data itu juga sudah kami sampaikan bahwa kami akan menjaga kerahasiaan data setiap pelanggan kami. Nah, di Jala sendiri sebenarnya ada fitur sharing data. Itu tapi yang berhak menggunakan adalah si pemilik tambak. Jadi si pemilik tambak kalau mau share data ke yang lain bisa, tapi beliaunya sendiri yang share, bukan pihak Jalanya. Nah, kalau misalkan data yang bersifat pribadi, ini kan ada dua jenis data ya, data yang bersifat pribadi itu seperti nomor HP, kemudian email, kemudian kalau data yang satunya yang bersifat ditambah artinya data produktivitas dan sebagainya. Kalau yang pribadi pun kami juga tidak akan share itu kemana-mana. Nah, jadi kalau soal kebobolan dan apa ya istilahnya security data, kami menerapkan sistem security dengan level tertinggi juga lewat apa namanya server kami yang memang kita sudah orderkan untuk tingkat security levelnya yang tinggi juga. Tidak bisa saya disclose di sini juga tingkat security levelnya seperti apa. Tapi yang jelas mungkin istilahnya kalau di dunia per-IT-an itu security data pasti menjadi salah satu topik yang hangat juga. Jadi terima kasih concern-nya juga kepada para petambak terkait dengan data. Yang kami bisa jawab adalah kerahasiaan data dijamin. Nah, tapi perlu juga kami sampaikan di sini, data-data seperti misalkan data-data yang ada di Jala itu insight-nya kami gunakan balik untuk feeding ke mesin learning kami supaya rekomendasi sistem kami itu bisa belajar. Jadi kami ngambil data dari bapak-bapak dan ibu-ibu untuk feeding ke mesin learning supaya mesin permodalan data ini bisa belajar ke depannya kalau ngasih rekomendasi lebih pintar lagi. Artinya ibarat kata proses data Bapak untuk memintarkan mesin kita untuk memberikan rekomendasi yang lebih baik lagi untuk data Bapak sendiri juga ke depannya. Misalkan contohnya learning dari historical data Bapak untuk data yang siklus sekarang. Jadi siklus misalkan sudah pakai Jala 2 siklus tahun 2019. Nah, data itu dijadikan learning oleh mesin kami untuk kemudian di tahun ini pas buka siklus lagi sudah tailored based on itu. Mungkin di situ saja sih penggunaan data, tapi itu sendiri tidak akan di-share di tempat yang lain. Baik, terima kasih Mbak Liris. Jadi data aman nih Mbak Liris ya, dijamin ya Mbak Liris, 99,99% ya. Aman. Iya, jadi mungkin tadi yang terkait, mungkin kalau ada yang belum ngerti terkait machine learning, jadi data-data yang masuk ke aplikasi Jala, misalnya ketika tahun lalu 2019, Jala kalau kondisinya misalnya airnya begini, dia kasih rekomendasi A misalnya. Nah, dari situ, dari hasil rekomendasi yang diberikan, nah Jala akan melihat apakah rekomendasi tersebut dilakukan dan apakah hasilnya efektif gitu. Nah, kalau hasilnya efektif, maka di tahun berikutnya atau di periode berikutnya dia bisa merekomendasikan hal yang sama. Tetapi kalau misalnya masih belum optimal, akan dicari cara yang lainnya. Jadi ibaratnya kita dibantu nih, semakin banyak pengguna aplikasi Jala, semakin banyak diketahui mana yang bisa berhasil, mana yang bisa gagal proses-proses dari budidayanya tersebut. Menarik sekali. Nah, berikutnya ada Mbak Aulia Rahmawati dari Blitar. Halo Mbak Aulia. Coba ya, saya coba buka biar bisa tanya langsung. Mbak Aulia bisa unmute mikrofonnya sendiri? Karena terkait seperti tadi sudah di... Mbak Aulia. Oke, saya sambil bacakan ya. Kalau Mbak Aulia bisa unmute, nanti bisa bertanya. Oke. Oke, baik. Pertanyaannya, apakah kalau sewa atau beli alat Jala, ini bisa dipasang langsung oleh pihak Jala atau harus pasang sendiri? Gitu. Silakan Mbak Liris, sorry. Ya. Oke, jadi kalau misalkan alat Jala yang portable, itu nanti karena masanya lagi COVID-19 ya, ini biasanya kita kirim pos, jadi nanti di situ semuanya sudah ada cara install dan sebagainya. Biasanya begitu alatnya sudah sampai, kita conference video call dengan teknisi kami, kemudian melakukan
pelatihan penggunaan alat dan sebagainya. Itu kemarin khusus untuk di situasi seperti ini. Nah, kalau misalkan situasi membaik, kemudian PSBB sudah tidak ada, kemudian lebih longgar dan sebagainya, dan dengan perizinan dari pemilik tambaknya sendiri, kalau kami mau datang untuk memberikan pelatihan terkait dengan pemasangan alat dan sebagainya, itu nanti kita bisa datang ke tambak. Nah, cuman kalau di situasi kayak gini, kita pakainya kirim alat pakai pos, kemudian kita conference video call. Nah, kalau untuk kedepannya, kalau misalkan situasi sudah baik, kita ke lapangan untuk bantu instalkan, bantu ajarin, sama pelatihan maintenance-nya juga, maintenance alat maksudnya. Baik, makasih Mbak Liris. Jadi nanti kalau sudah normal bisa langsung dipasangkan ya, tapi sementara ini bisa online training ya, installation ya. Iya, online training memang harus seperti itu. Berikutnya ada dari Pak Noto lagi nih. Pak Noto ini bertanya, bagaimana prosedur jika ingin bekerja sama dengan Jala? Administrasi MOU, teknis, persyaratan, dan sebagainya. Lewat saya, Pak. Enggak. Lewat Minapoli juga bisa. Silakan Mbak Liris, Pak Noto dari Golden Westindo, silakan. Untuk bekerja sama dengan Jala, istilahnya tinggal kontak saya langsung bisa. Di chatroom juga ada yang namanya Mbak Uni, gitu, Mbak Uni Tiasa Saleh. Nanti bisa kontak Mbak Uni Tiasa Saleh juga kalau mau bekerja sama dengan Jala. Kemudian MOU dan sebagainya, PKS atau apa, itu tergantung dengan bentuk pola kerjasamanya seperti apa. Nanti bisa didiskusikan gitu. Kita sendiri sebagai perusahaan juga sudah banyak bekerja sama, baik itu ke pabrik pakan, probiotik, maupun ke stakeholder lain yang ada di tambak. Bentuk kerjasamanya bervariasi. Ada yang kami melakukan services ke klien mereka, seperti yang tadi saya bilang enterprise solution, jadi khusus gitu ya untuk kliennya produk A gitu, atau juga pola kerjasama lain seperti suatu perusahaan ini memiliki tambak binaan tertentu gitu, yang kemudian menggunakan servisnya Jala dan sebagainya. Ada juga bentuk kerjasama lain yang bisa kita bicarakan secara detail, dan kita sangat terbuka terhadap bentuk kerjasama yang akan ditawarkan. Gitu. Baik. Oke. Terima kasih Pak Ruli. Iya. Pak Liris, terima kasih penjelasan. Halo Pak Noto. Sehat Pak ya? Ya, alhamdulillah sehat. Luar biasa ya. Generasi muda pemikirannya maju. Iya Pak, Mbak Liris itu Pak yang maju Pak. Saya lebih maju. Enggak. Dia harus lebih maju. Mas Ruli ketua di Civis. Mbak Liris jangan bercita-cita ingin punya tambak, Mbak. Saya doain bercita-cita jadi menteri, Mbak. Wah, jadi menteri tuh Mbak. Kalau jadi menteri mungkin insya Allah ya Pak ya, nanti kedepannya kita beberapa tahun lagi. Tapi cita-cita yang terdekat memang pengen punya tambak dulu, ngerasain Pak. Kalau jadi menteri tapi nggak punya tambak gimana? Menteri-menteri juga punya tambak loh Pak. Ya, kita doain deh. Iya, baik. Oke, berikutnya ada pertanyaan dari, tapi Mas Rafinya belum lagi keluar ya, saya skip dulu. Lanjut ke pertanyaan dari Mbak Ima ya, Mbak Ima Kusumanti. Selain menjawab permasalahan dan tantangan yang ada bagi pembudidaya udang, apakah dari Jala juga melakukan kegiatan penelitian terhadap shrimp farming? Ya. Kemudian, apakah ada perguruan tinggi atau universitas yang bekerja sama dengan Jala untuk melakukan kegiatan penelitian? Jadi mungkin ini bertanya peluang kolaborasi mungkin ya dengan perguruan tinggi dengan Jala untuk melakukan riset di bidang budidaya udang. Silakan Mbak Liris. Iya, makasih Bu Ima. Jadi kita sangat terbuka melakukan konsep kerjasama terkait dengan riset khusus di udang dengan universitas tentunya, yang saat ini sedang berjalan dan cukup aktif. Mungkin juga sudah ada reportnya maksudnya sudah ada pemberitaannya juga di lapangan, adalah kami bekerja sama dengan satu badan organisasi bernama IDH, kemudian juga untuk kolaborasi dengan University Prince Edward Island.
Nah, ini tapi khusus di epidemiologi penyakit, khusus bagaimana data related to penyakit gitu. Tapi ini penyakitnya juga spesifik nanti di 1-2 penyakit saja, di Mio sama di white spot. Tapi ini conduct research-nya masih berjalan, insya Allah mungkin dalam waktu 1 tahun ke depan mudah-mudahan ada hasilnya, dan hasilnya sendiri akan kami publikasikan secara umum untuk petambak balik. Dan sebagian nanti hasil risetnya juga akan kami gunakan di platform kami supaya itu bisa memberikan keuntungan tersendiri bagi petambaknya sendiri. Dan riset ini memang tujuannya fokus di Indonesia, jadi tailored untuk Indonesia. Jadi nanti untuk apa ya, kemanfaatannya bisa digunakan khusus untuk petambak di Indonesia. Itu nanti hasil risetnya insya Allah kalau tahun depan sudah selesai, akan di-share secara umum. Nah, untuk universitas perguruan tinggi lain yang ada di Indonesia, tentu saja kita juga sebelum-sebelumnya juga sudah mengontak beberapa universitas untuk bekerja sama juga. Memang dalam hal riset belum ada yang jalan secara day to day atau secara berkelanjutan. Cuman beberapa universitas juga malah justru untuk memulainya mengirimkan orang-orang magang dan sebagainya. Tapi yang jelas apabila misalkan contohnya Bu Ima dari IPB gitu, nanti misalkan bisa kontak kami gitu, nanti kalau misalkan ada riset khusus terkait dengan data atau apa, atau tentang suatu perlakuan di tambak udang dan membutuhkan apa namanya teknologi atau misalkan kolaborasi kerjasama riset, pasti kita bisa. Selain perguruan tinggi yang kaitannya dengan aquaculture, kita juga ada kerjasama yang dari segi teknologinya, hardware-nya, atau elektroniknya juga ada. Jadi sebenarnya terbuka sekali untuk kolaborasi. Ya, terima kasih Mbak Liris jawabannya. Ya. Mungkin nanti saya akan follow up lagi Mbak ya. Ya, ke Mbak Liris. Ya. Terima kasih Bu atau Mbak Ima ya. Sorry tadi saya harusnya unmute dulu, bisa bertanya. Tapi pertanyaan sudah jelas ya. Terima kasih Bu Ima. Ya. Baik, selanjutnya, nah ini, oh ya, sambil menunggu pertanyaan berikutnya, saya ingin bertanya nih Mbak Liris. Kan namanya kita pakai teknologi, pakai aplikasi, biasanya ada tips atau triknya nih Mbak, supaya teknologi atau aplikasi ini bisa maksimal digunakannya. Misalnya, kalau input data boleh nggak saya nulis satu, tapi saya tulisnya satu-satu gitu. Atau seperti apa gitu Mbak? Atau saya misalnya harusnya matinya 100, saya tulisnya 10 aja gitu. Atau pakannya harusnya 1 ton, saya tulisnya 500 kilo. Boleh nggak tuh Mbak? Gitu. Mungkin ada tips dan trik supaya lebih maksimal menggunakan alat dan aplikasinya. Tipsnya input data sereal mungkin, seakurat mungkin. Kenapa? Karena proses pemrosesan data, insight, atau istilahnya kita mau kasih rekomendasi atau proyeksi gitu akan akurat kalau misalkan kita input datanya juga tepat. Kalau misalkan kita input data dilebih-lebihkan atau dikurang-kurangkan gitu ya, itu prediksinya akan meleset jauh. Nah, dan ketika prediksinya meleset jauh, kemudian di akhir ini itu akan apa ya istilahnya jadi tidak benefit ke petambaknya sendiri, karena untuk apa menggunakan platform data management kalau misalkan input datanya tidak real. Memang sebenarnya kalau kondisi di lapangan kadang-kadang selama ini kalau nyatet di buku catatan atau apa gitu ya, kalau misalkan mainin data, misalkan harusnya ngasih pakan 5 kilo tapi ditulis 3 kilo, atau harusnya ngasih pakan 3 kilo ditulis 5 kilo atau apa gitu ya, supaya terlihat nanti jumlah pakannya lebih banyak misalkan atau apa, itu kan jadi ketidakakuratan. Kalau di manual tidak akan terdetek, tapi kalau di sistem seperti manajemen budidaya, itu nanti akan kelihatan di proyeksinya yang kok tiba-tiba meleset dari target misalkan atau apa. Jadi, tips triknya ya seakurat mungkin, sereal mungkin gitu. Karena lagi-laginya manajemen data ini tadi tujuannya bukan hanya sekedar reporting, bukan hanya sekedar report ke pemilik tambak atau misalkan ke investor tambak, tapi tujuannya adalah untuk kita belajar juga. Dan ini penting sekali bagi petambak kita. Kita ini di tambak ini makin lama permasalahan kan makin banyak.
ada mungkin penyakit yang kita sebelumnya tidak tahu, atau misalkan sebelumnya tidak pernah menyerang di tambak kita sekarang menyerang, atau misalkan ada gangguan cuaca yang ekstrim. Contohnya tiba-tiba ada angin dari Australia yang dingin banget, misalkan di sekitaran bulan Agustus tahun kemarin, kondisi cuaca dingin sekali, suhu temperatur di tambak bisa di bawah 27 derajat Celcius dan sebagainya, yang sebelumnya jarang sekali terjadi dan sebagainya. Nah, dengan adanya data kita bisa belajar hal-hal seperti itu, kita bisa belajar perlakuan kita pada saat itu dibandingkan perlakuan kita saat ini dan sebagainya. Intinya, adanya data, yuk kita belajar bersama gitu. Kita makin melek teknologi, makin melek terhadap data, makin bisa belajar bareng-bareng. Karena apa? Karena sebenarnya kita tidak bisa mengandalkan satu perusahaan atau teknologi yang nanti akan menjawab semua solusi bapak-bapak petambak sekalian atau ibu-ibu petambak sekalian. Nggak tahu kapan ada teknologi yang bisa menjawab semua permasalahan. Yang bisa menjawab semua permasalahan yang ada di tambak itu kita, masing-masing petambak. Hanya kita yang tahu karakternya. Nah, teknologi seperti Jala ini hanya membantu bapak-bapak, ibu-ibu mengenal lebih dalam karakter dari tambak bapak-bapak sendiri masing-masing. Jadi, anggap aja sebagai alat untuk belajar menganalisa karakter dari tambak masing-masing. Apakah korelasinya nanti ada di lapangan atau tidaknya di lapangan, itu nanti Bapak-bapak sendiri yang bisa menjawab, karena Bapak sudah belajar dari data, belajar secara pengalaman, data teknologi disatukan dengan experience, itu nanti bisa jadi suatu solusi yang mutakhir. Gitu. Mungkin itu sih tips-triksnya Mas Ruli, menggiatkan kita untuk belajar bersama. Betul. Baik, makasih Mbak Liris. Nah, pertanyaan berikutnya Mbak Liris, mungkin ada nggak atau sharing dari pembudidaya yang sebelumnya misalnya nggak pakai alat Jala, terus atau aplikasi, kemudian setelah itu ada perbaikan. Tetapi mungkin tidak hanya yang sukses, yang gagal juga kita mau tahu. Atau yang masih belum optimal, kita juga mau tahu tuh Mbak Liris, kenapa tuh masalahnya, misalnya sudah pakai aplikasi ataupun sudah pakai alat kualitas air, ternyata hasilnya masih belum optimal. Nah ini, jadi ada dua versi yang misalnya belum optimal, tapi yang satu lagi sudah optimal, sudah kelihatan hasilnya. Silakan Mbak Liris. Kalau untuk success story mungkin saya mungkin bisa cerita anonim saja. Ada petambak yang memang sudah menggunakan Jala beberapa siklus, kemudian dia bisa belajar secara sendiri itu tadi gitu. Jadi belajar dengan datanya, tahu karakternya, kemudian jadi tahu apa yang tepat dan sebagainya. Ada juga petambak yang waktu itu pakai alat continuous monitoring kita gitu. Nah, tiba-tiba dapat warning pagi-pagi gitu. Setelah didapat warning, DO-nya turun apa-apa, karena dianya di rumah, langsung telepon anak tambaknya. Waktu dicek, ternyata kincirnya memang mati atau rusak, langsung diganti dan sebagainya. Nah, ada juga yang seperti itu. Kemudian ada juga yang pakai Jala, memang mengeluhkan sampai sekarang tidak ada perubahan signifikan terkait dengan produktivitasnya. Nah, memang dari awal Jala tidak akan menjanjikan kenaikan produktivitas sebenarnya, karena lagi-lagi produktivitas itu banyak sekali pengaruhnya. Tapi yang jelas kita bisa lihat, bisa track di data, kita bisa belajar bersama-sama juga. Ada juga yang menggunakan Jala, kisah suksesnya adalah untuk mencari tahu penyebab permasalahan yang terjadi di lapangan gitu. Jadi kalau dulu ada gagal dikit atau misalkan karena apa gitu, biasanya nyalahin ya. Jadi playing victim, mengkambing hitamkan, misalkan kalau yang sekarang yang paling baik dikambing hitamkan benur, atau mungkin pakan, atau mungkin siapa dan sebagainya. Nah, untuk mencari tahu alasan penyebab suatu tambak itu misalkan gagal atau apa, sebenarnya kita bisa track lewat data. Nah, kalau misalkan datanya itu benar dan akurat, kita bisa lihat sebenarnya ini problemnya di mana sih, apakah kualitas airnya, apakah pakannya, ataukah benurnya dan sebagainya gitu. Nanti kita bisa cek, jadi sebagai support data aja gitu, untuk men-track penyebabnya tuh di mana. Mungkin
Itu sih kalau cerita-cerita dari lapangan ada banyak sekali, banyak banget gitu. Cuman mungkin saya cuman bisa kasihnya anonim gitu sih, Mas Ruli. Baik, terima kasih. Nah, terima kasih Mbak Liris. Ini ada pertanyaan dari Facebook, dari Mas Anugrah Kristianto. Jadi, nah untuk input masukan lokasi tambak, ada geotagging. Apa bisa input data pasang surut sesuai lokasi tambak? Jadi mungkin gini, biasanya kalau data pasang surut ini kan terkait dengan kapan dia masukkan air ataupun keluarkan air nih Mbak Liris. Apakah ada informasi terkait pasang surut sesuai dengan lokasi di mana tambaknya berada? Nah ya ini benar. Sehingga tahu kapan harus disedot ataupun tidak air lautnya. Bukan pompanya yang disedot ya. Ya pompanya untuk nyedot. Silakan Mbak Liris. Untuk yang data istilahnya geolocation terkait dengan pasang surut air laut dan sebagainya, kebetulan kita belum punya akses ke situ, jadi belum bisa provide data itu, tapi itu akan menjadi masukan yang berharga untuk kami ke depannya bisa provide teknologi seperti itu. Memang penting sekali karena data dari satelit maupun dari itu bisa juga kami jadikan acuan untuk melakukan hal ini. Nah, kalau dari satelit memang kemarin kita sudah sempat bagaimana integrasi data dari satelit dan sebagainya. Cuman memang mungkin dengan kondisi perusahaan yang sedang berkembang saat ini, teknologi yang masih terlalu high-tech dan mahal mungkin masih belum bisa kami provide untuk sekarang. Nanti ke depannya kalau misalkan Jala ada rezeki, kita pasti akan develop teknologinya lebih maju lagi dan bisa membantu petambak Indonesia di setiap detail kegiatannya. Mungkin itu sih Mas Ruli. Tapi ya, untuk saat Liris, ya mungkin saya bisa kasih masukan ya untuk data pasang surut itu sebenarnya ada Mbak Liris datanya tersedia setiap tahun dalam bentuk buku. Saya kasih contoh ya. Oke, siap Mas. Ini contohnya. Jadi ini data pasang surut, saya lupa yang keluarkan Angkatan Laut atau Nautika gitu ya, ada di ini. Jadi pasang surut ini dia ada pasang surut, ada arus. Nah, jadi menarik. Kita bisa tahu jam berapa dia. Nah, yang bintang-bintang ini antara dia terendah atau tertinggi. Misalnya ya, tanggal 5 November, terendahnya dia jam 4 pagi. Tertingginya jam 11 siang, 2,5. Kelihatan ya bintangnya. Ya, terus dia turun lagi jam 5 sore. Nah, ini datanya tersedia dan dikeluarkan setiap tahun, Mbak Liris. Datanya, tapi dalam berupa buku. Mungkin kalau bisa kerjasama dengan institusinya, bisa data ini dipindahkan. Ya. Ini prediksi, modelnya data prediksi atau data historikal ya, Mas ya? Nyambung sama data historikal dan juga data prediksi. Jadi, kalau plus minus, yang penting itu kita kelihatan trennya. Jadi mungkin beberapa lokasi geser, pengalaman saya gesernya cuma 1-2 jam. 1-2 jam. Jadi, ya, oke. Iya, kadang tepat ya. Kalau ada data historikalnya seperti ini sangat bisa diolah untuk prediksi saat tahun ini, tahun depan. Iya. Bisa ini membantu sekali. Jadi nanti ada pasang surut dan arus. Nanti saya share deh. Ada bukunya itu. Biasanya saya dulu kalau kerja di budidaya ikan laut, terutama di daerah Kepri kan itu arusnya kencang. Kita selalu baca kapan arusnya tenang. Baru kita lakukan grading ataupun lakukan pemberian pakan. Nah, karena kita nggak bisa cuma masalah waktu memberi pakan jam 7 atau jam 8 pagi, tapi lihat arusnya seperti apa. Nah, ini kita pakai. Dan arus di yang mendekat ke Katulistiwa itu lebih jauh ya, antara pasang dan surutnya itu bisa 3-4 meter. Jadi sangat kencang arusnya. Nah, itu mungkin nanti bisa untuk pengembangan aplikasi di Jala. Tapi bayar. Terima kasih sekali Mas Ruli, dan terima kasih tadi yang nanya Mas siapa? Mas Anugrah Kristianto. Mas Anugrah, terima kasih juga pertanyaannya, jadi membuka wawasan saya juga. Akan saya follow up langsung ke engineer Jala supaya di follow up langsung gitu, nanti mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa kita realisasikan untuk data pasang surutnya sesuai dengan prediksi dari historical yang dirilis oleh
ini dari BMKG ya Mas ya? Bukan, apa ya? Nanti saya kasih ya, saya lupa. Pokoknya ada nautikanya itu. Itu saya kalau beli itu di Ancol, belinya ada di dekat Ancol itu. Kita belinya di sana. Nanti saya share. Oke, mantap sekali. Mbak Laras, waktunya nggak terasa sudah 2.25 nih. Kita sampai jam berapa ya Mbak Laras? Jam 2:30 maksimal. Boleh nambah nggak Mbak Liris? Tergantung Mbak Lirisnya. Ya kebetulan ada meeting lain Mas Ruli. Oh ada meeting lain, ya nggak apa-apa. Baik, saya kira cukup ya untuk sesi diskusinya. Mungkin jika ada, nah ini Almanak Nautika tuh Bu Ima tadi kasih tahu Almanak Nautika, iya kalender betul sekali kalender Nautika. Saya ada bukunya, nanti saya coba buka lagi. Oke. Baik, terima kasih semuanya sahabat Minapoli, terima kasih Mbak Liris sudah menjawab semua pertanyaan ya, antusiasnya sangat baik dari Facebook maupun dari chatroom ya, dari yang hadir di sini. Kita sampaikan terima kasih pada Pak Ruli yang sudah memandu jalannya diskusi dan juga Mbak Liris yang telah menjawab pertanyaan. Mereview sedikit pertanyaan dari audiens, yaitu yang pertama mengenai keamanan data. Tadi Mbak Liris sudah memastikan bahwa seluruh data user, seluruh data petambak sudah dipastikan aman. Kemudian yang kedua yaitu mengenai kualitas air, kenapa kok mahal gitu ya. Tadi Mbak Liris sudah menjelaskan alat jala Baruno sudah memenuhi 4 parameter kualitas air. Jadi mungkin para master yang akan membeli alat dari perusahaan lain dengan masing-masing parameter mungkin akan lebih mahal. 4 parameter sekaligus dalam Baruno akan saling mengkompensasi. Jadi ini sebagai produk dari anak bangsa mempunyai banyak kelebihan. Pertanyaan berikutnya adalah tadi mengenai bagaimana setelah petambak sewa atau membeli Baruno, teknisi jala akan memberikan panduan atau pelatihan dalam penggunaan Baruno. Biasanya teknisi akan berkunjung langsung ke petambak di mana tambak itu berada, akan diajari bagaimana penggunaannya. Tapi saat ini di masa pandemi kita menggunakan video call gitu ya untuk pelatihan penggunaannya. Kemudian tadi pertanyaan yang terakhir gitu ya, bagaimana sih ketika perusahaan atau kampus ingin bekerja sama dengan Jala? Jala sangat terbuka kepada perusahaan maupun kampus Bapak Ibu sekalian untuk melaksanakan kerjasama dalam budidaya maupun penelitian. Caranya mudah, silakan hubungi nomor yang ada di atas maupun email untuk memulai kerjasama antara Jala dan perusahaan atau kampus Bapak Ibu sekalian. Sekian kabar udang Odiar bersama Bincang Mina. Jika menurut Master video ini bermanfaat, klik tombol like, share, dan subscribe. Jika Master ada pertanyaan, kritik, dan saran, ketik di kolom komentar. Nantikan video-video berikutnya dari Jala Tech. Salam budidaya.